Ya, siapkan ketua kelas. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hamba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ada yang nggak masuk hari ini? Ada ya. Ini. Kenapa sakit? Semoga kita sehat walafiat yang ada di sini. Dan juga semoga nantinya kita berbahagia ya. Selamat sentosa dan masuk surga. Ya, masuk surga. Ini tujuan akhir kita adalah masuk surga ya. Oke, untuk hari ini pelajaran komputer akuntansi kita materinya tentang menganalisis kartu piutang, kartu hutang, serta kartu persediaan ya untuk perusahaan jasa. Jadi bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang adalah kalau dagang itu ada barang yang didagangkan. Tapi kartunya, piutang dan hutangnya itu sama. Hanya persediaannya yang beda. Oke ya. Ada yang masih lupa apa itu kartu hutang? Ya, karena pertanyaannya masih lupa berarti lupa semua ya. Oke. Kita harus bedakan antara piutang dengan kartu piutang ya. Piutang dengan kartu piutang. Kalau piutang itu apanya? Ya, kegiatannya ya. Kegiatannya membeli atau menjual barang secara kredit menimbulkan piutang. Nah, untuk menulis kegiatan piutangnya itu dibutuhkan yang namanya kartu ya, kartu. Kartu itu atau formulirnya atau dokumennya ya. Ya. Untuk lebih jelasnya pembahasan tentang kartu piutang, kartu hutang maupun persediaan di Mayop, nah, kita harus merujuk pada aplikasinya ya. Cara membuatnya seperti apa. Nanti kalau ada soal-soal yang membingungkan ya, kita memecahkan masalahnya bersama-sama. Kita lihat cara membuat kartu piutang di Mayop ya. Kita buka programnya dulu Mayop ini. Ya. Kita buka program dari PT Gria-nya dulu ya. Gria-nya nih ya. Kita buka. Oke. Nah, ini contoh yang mudah ya. Ini contoh kartu yang mudah dibuat ya. Contoh kartu customer ya. Customer artinya pelanggan. Kalau pelanggan menjual barang secara kredit, nah itu akan menimbulkan yang namanya piutang. Piutang itu akan dicatat di dalam kartu piutang. Ini contohnya. Contoh yang belum jadi saya buat misalnya nih, cut file, cut list ya. Nah, kemudian pilih customer, pilih new. Kita tulis namanya. Nama customer itu bisa nama pribadi, nama orang, bisa juga nama perusahaan, ya, atau usaha. Contoh misalnya nama perusahaan ya, PT Berdikari. Jangan lupa di dalam kartu piutang ini ada nama, ada cut ID. Ya. Cut ID ini nggak boleh sama, ya, nggak boleh sama. Kalau sama biasanya dalam transaksi nanti error, ya.
Nah, kita kasih aja namanya, misalnya karena customer kita kasih kode C. Ya, kita kasih kode C 009 misalnya. Alamat diisi. Ya. Pak, kalau di dalam soal customernya nggak ada isinya alamatnya, ya nggak usah diisi. Ya. Yang harus diisi kalau ada penjelasannya, ada alamat, ada nomor telepon, dan seterusnya. Kemudian di dalam customer ada card detailnya juga. Ya. Ini berisi identitas tambahan, bisa berupa foto atau gambar. Kita demonstrasikan, misalnya kita masukkan gambar, kita klik 2 kali di tulisan double klik. Nah, kemudian linknya kita klik di sini. Nah, kita masukkan gambar. Misalnya ada gambar apa nih? Ini ya, gambar PD, berutang dagang. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada selling detail. Ya. Selling detail ini berupa detail daripada penjualan yang akan dilakukan oleh untuk customer. Ya. Layoutnya kita lihat. Kalau dia perusahaan jasa, biasanya diamin aja seperti ini. Ya. No default, atau bisa aja dipilih service, ya. Kalau dia perusahaan jasa. Kalau dia perusahaan dagang, ganti dengan item. Nah, kemudian income akunnya ya, diisi dengan nama nomor 4 penjualannya. Nomor penjualan. Kalau di perusahaan jasa dia pendapatan kursus. Kalau perusahaan dagang, penjualan. Pak, kalau nggak diisi gimana? Nggak diisi nggak apa-apa, ya. Nggak diisi nggak apa-apa. Kemudian yang lainnya salesperson. Salesperson ini berkenaan dengan nama daripada salesnya. Biasanya kalau kita jual barang dagangan kan, ada yang direct selling, ada yang selling, ya. Direct selling itu artinya langsung. Tapi ada juga yang pakai sell, ada pakai yang namanya sales. Nah, misalnya dari rumah ke rumah atau dari by phone. Nah, ini ditulis di sini namanya siapa. Ya. Misalnya kita klik. Nah, namanya dananya adanya karyawan, kita karyawannya harus ada identitas siapa karyawan namanya gitu. Kemudian ada sales comment. Ya, kalau dia udah jualan, misalnya tahun baru, ya pilihnya Happy New Year. Kalau enggak ya biasanya thank you gitu. Ini sifatnya umum. Kemudian di dalam customer lagi ada yang penting, ini adalah termin. Ya. Termin ini berkenaan dengan waktu pembayaran. Pembayaran itu ada 2 sebetulnya, COD dengan non COD atau kredit. Ya. Kalau COD tunai berarti. Kalau non COD dia biasanya larinya ke in given. Nah, tentukan berapa hari. Ya, misalnya 10 hari dia dapat diskon 2%. Sini ya. Ini benar apa salah? 10 hari dapat diskon. Saya nulisnya benar apa salah? Salah. Yang benar 10 terus 30 atau 50. Kalau yang jeli, salah tuh Pak. Nah, yang benar seperti ini. Oke ya. Hal yang lain lagi ada payment detail. Nah, ini untuk masalah metode pembayaran. Pembayarannya lebih banyak pakai apa? Pakai cek atau pakai cash atau pakai Visa atau yang lain-lain. Nah, ini nggak begitu wajib diisi, hanya sekedar tahu aja ya. Nah, kontak log sama dengan kontak daripada personal daripada salesnya. Jobnya ini kerjaan, ya. Misalnya contoh customer kita namanya tadi customer berdikari. Dia biasanya ada proyek mengerjakan membuat dekor, ya. Nah, ditulis tuh jobnya, dekorasi. Berapa hari,
dekorasinya ada berapa unit, nah, tulisnya di job. Nah, kalau historis, ini kegiatan selama 1 tahun. Customer itu selama 1 tahun itu transaksi sama kita itu di bulan apa aja, yang sering bulan apa aja ya. Biasanya bulan puasa itu lebih banyak ya, customer bertransaksi. Ini penjelasan customer, kemudian penjelasan supplier itu hampir mirip dengan customer tadi ya. Yang membedakan hanya namanya itu supplier sebagai pemasok. Kemudian yang ketiga, employee. Nah, ini berhubungan dengan karyawan. Karyawannya kalau bisa ditulis semua nggak apa-apa. Ya. Pak, kalau karyawannya 1.000, ya nggak apa-apa juga. Kalau mau capek gitu ya. Tapi biasanya kalau nggak mau capek, pakai Excel. Caranya gimana? Diekspor aja. Nah, kalau personal, dia berhubungan dengan pemilik biasanya. Pemilik, pemegang saham, komisaris, ya, dan seterusnya. Oke ya. Ada yang mau tanya dari sini? Nggak ada? Ada pertanyaan dong? Nggak ada ya? Jadi untuk tugas kalau nggak ada yang mau nanya, saya kasih proyek problematika dari materi kita ya. Soalnya udah dibagi, itu kita merujuk pada soal yang praktek ya. Di keterampilan 3, coba dilihat soalnya. Ya. Nah, tugas kamu adalah mengerjakan ini secara kelompok ya. Secara kelompok, cukup yang dihidupkan komputer ini maksimal 2 aja ya. Kalau bisa 1 gitu. Jadi nanti kamu berkolaborasi masing-masing ke temennya. Kalau temennya yang nggak bisa, tolong dikasih tahu ya, diomelin, diajarin ya. Untuk kelompoknya, ini kelompok 1 nih ya. Kepala regunya kelompok 1 Aulia ya. Aulia ada 2 nih, ada yang pakai Y, ada yang nggak pakai Y. Alia Rahayu. Sebetulnya sama bacanya, kamu protes aja gitu. Terus kelompok 2 ada bapak-bapaknya, Debbie, tunjuk laki ya. Kemudian yang kelompok 3 Marsha ya. Marsha and the Bear. Kelompok 4 karena ada bapaknya juga dan merangkap sebagai kepala suku ya, Stephen. Kelompok 5 ya apa ya? Yang pinter kelompok 5 siapa? Semuanya pinter Pak. Kalau nggak pinter nggak naik. Kelompok 5 Zahwa, mana Zahwa? Oke, Zahwa. Kalau Zahra? Oh ya. Zahra, Yolanda. Ini Yolanda yang itu ya, yang lagunya Pak Kangen Band. Yolanda. Kemudian lagi kelompok 7. Habis 5 langsung tuh. Nomor 6, kelompok 6. Ada mantan Presiden Mesir, Sadat. Kelompok 7 tadi siapa? Natesa. Mana Natesa? Ya, Natesa. Kalau Nirmala, Fiona pakai P ya. Kemudian 8 Evi, kita malah 9 Seviona. Oke ya, itu masing-masing kelompok. Nah sekarang soalnya udah dibagi, tinggal kamu kerjakan, harus benar. Nanti
presentasikan akan ditanya jawab oleh teman-teman. Tapi kalau nggak bisa nangis saja. Ya, silakan waktunya berapa menit? Jadi yang dikerjakan itu ada 3 hal ya. Soal keterampilan, soal pengetahuan, sama nanti refleksi. Oke, sekarang berkelompok masing-masing. Ganti rupiahnya di kontrol panel. Yang ini klik yang searching dari pilih lock and rigid. Pilih
Karena tugasnya udah dikirim, ini saya cek dulu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan. Baru 5 nih. Priscilla, Agustin, Saskia, Yolanda, Jihan, Evi. Kelompok 7 dah. Ini saya tutup ya. Jadi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kegiatannya, dan yang lain kalau ada yang belum jelas dari presentasi temannya boleh ditanyakan. Oke. Yang maju dulu kelompoknya Evi. Nanti kamu download ya Evi ya. Download, terus biasanya adanya di download. Nanti kamu buka ini ya. Kelompoknya Evi. Yang lainnya siap pertanyaan yang sulit, tapi nggak nyusahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Evi Febrianti. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat kartu utang, kartu piutang, dan persediaan. Nah, untuk kartu utang, Sampai ini ada yang belum jelas. Ada yang mau ditanyain? Apa bedanya itu sama yang lainnya kayak COD, prepaid atau dari offering? ya, kalau COD ini tuh cash ya on delivery atau bayar secara cepat kayak misalkan Shopee misalnya. Nah, terus kalau prepaid itu bayar secara kredit ya atau non tunai. Cara nanti terus ini lagi kan mungkin itu aja penjelasan tentang kartu utang. Ada yang mau ditanya nggak? Di bagian payment details itu perlu diisi atau enggak? Untuk mainnya di bisa ada transaksi atau pembayaran di apa ya? Di profil tadi, nah itu kan dicetak 3-3-nya kalau buat perusahaan dagang. Nah kalau buat perusahaan jasa yang dicetak apa aja ya? Saya ingin menjawab pertanyaan saya di sini. Jadi yang di situ yang pertama item, pertama yang high inventory item. Jadi yang di situ sesuai dengan nama persediaannya. Di sini kan komputer, jadi kita nyari
sebenarnya itu komputer. Itu sesuai sama persediaannya aja, Pi. Sudah jelas belum? Oke, terima kasih. Ya, presentasi dari kelompok 8. Yang maaf dan semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali pembelajaran kita sebelum berakhir ada refleksi sebentar itu ya. Kamu disuruh ngisi refleksi. Saya share dulu, nanti kamu buka dan kamu isi ya untuk refleksi saya ke depan. Cukup ya? Bagus ya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri, kita berikan kesimpulan dulu dalam pembelajaran kita ya. Pertama, memang beda pembuatan kartu piutang di manual dengan pembuatan kartu manual di komputer akuntansi. Ya. Kalau di komputer akuntansi, pembuatan kartu piutang, hutang, persediaan itu lebih ribet ya, karena menu-menunya banyak. Yang kedua, karena ini aplikasi orang luar, yaitu Australia, berbahasa Inggris, kita jadi belajar 2 kali. Ya. Bagaimana memahami bahasa Inggrisnya, nah, kemudian baru kita melaksanakannya. Jadi pembelajaran komputer akuntansi ini mencakup 2 hal sebetulnya ya. Pembelajaran berbasis konseptual, artinya kamu memang harus paham dulu akuntansinya secara konsep, jurnalnya gimana, ya. Kalau membeli jurnalnya seperti apa, kalau menjual jurnalnya seperti apa, itu konseptual. Yang kedua, komputernya sendiri itu adalah teknik prosedural. Jadi cara mengoperasikan komputer itu harus paham juga, ya, mulai menghidupkan, mematikan, hal-hal yang berhubungan dengan komputer ini. Makanya kesulitan apabila kamu tidak paham akuntansinya, maka komputernya juga biasanya nggak paham, karena lebih ribet. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk lebih memahami proses kegiatan pembelajaran ini, nggak ada kata lain selain banyak latihan. Ya. Soal-soal yang saya berikan itu agak lumayan banyak, nah dibuat latihan di rumah. Bagi yang nggak punya komputer di rumah, ya beli kalau bisa ya. Kalau nggak bisa minjem. Dulu saya waktu nggak punya komputer, saya minjemnya bareng teman juga gitu ya. Nggak minjem seharian nggak boleh, karena barang mahal itu juga. Dan untuk pertemuan selanjutnya, semoga kamu lebih memahami lagi. Untuk lebih memahami lagi, kamu harus baca-baca juga literasinya. Literasi sebetulnya udah saya berikan di LSM, ya. Di learningnya itu buku-buku bacaan ya. Kalau kamu rajin baca, insya Allah gampang. Dan untuk yang nantinya, kelompok yang akan maju harus lebih siap daripada yang sekarang. Ya. Ya, tapi saya mengapresiasi kamu yang maju, terutama Mbak Evi ini, kerja keras ya. Karena yang temennya lebih banyak jadi penonton gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Biasanya orang yang gitu agak lebih cepat paham. Barangkali cukup sekian pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin sholat, yang mau makan, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Ya, Pak. Terima kasih Pak Mamun.